Ini baru 2 hari kemarin saya memetik, ini sudah ada yang merah lagi ya sahabat tani ini. Walaupun 1-2 ini sudah mulai ada yang merah lagi itu sahabat tani. Banyak tunasnya maka semakin banyak juga bunga yang dihasilkan ya, karena bunga dari tanaman cabai itu munculnya selalu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke ya, selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Ma'arif. Masih tetap di channel Bajar Organik. Hari ini saya akan melakukan penyepraian ataupun pemberian pupuk melalui daun ya sahabat tani semua. Karena saat ini sudah mulai masuk musim penghujan, maka untuk pemupukan itu saya fokuskan ataupun saya maksimalkan ke bagian daun. Jadi tujuannya agar nutrisi yang kita berikan itu bisa langsung cepat terserap sempurna, kemudian tidak menimbulkan ataupun menyebabkan keasaman pada media tanam ya, karena kita berikan itu melalui daun, jadi agar supaya lebih aman dan juga lebih cepat terserap oleh tanaman kita. Nah, nutrisi yang akan saya berikan kali ini yaitu nutrisi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan tanaman cabai kita agar tidak terputus ya, ataupun agar tidak macet. Nah, ketika tanaman cabai kita itu pertumbuhannya tidak macet, tunasnya terus muncul, maka produksi secara otomatis akan berkelanjutan juga ya sahabat tani, ataupun tidak macet ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini baru 2 hari kemarin saya memetik, ini sudah ada yang merah lagi ya sahabat tani ini. Walaupun 1-2 ini sudah mulai ada yang merah lagi itu sahabat tani. Kemudian disusul dengan buah yang di atasnya, yaitu yang masih berwarna putih, ini sudah mulai membesar ya, dan buahnya pun keras. Ini sahabat tani, keras, dan di atasnya lagi itu muncul buah yang di bawahnya. Kemudian untuk tunas barunya dia terus bermunculan ya sahabat tani itu. Semakin banyak tunasnya maka semakin banyak juga bunga yang dihasilkan ya, karena bunga dari tanaman cabai itu munculnya selalu di ketiak-ketiak daun ya, ataupun di setiap ruas-ruas batang ya, ataupun ruas tunas. Nah, seperti ini. Jadi setiap dia memunculkan tunas baru pasti dia membawa yang namanya bunga baru. Nah, jadi pupuk yang saya gunakan kali ini yaitu bermanfaat untuk memacu pertumbuhan tunas-tunas baru, memunculkan bunga, kemudian pengisian buah ya sahabat tani, dan juga mempercepat pemasakan buah ataupun pematangan buah. Jadi ini sudah terbukti sekali, padahal baru 2 hari ya, itu sudah mulai banyak sekali yang merah-merah ya sahabat tani. Baru 2 hari itu sudah mulai merah lagi, padahal ini kemarin untuk pemanenannya pun ini maksimal ya, jadi tidak ada yang tersisa buah yang merah, tapi ini sudah mulai nyusul lagi yang merah. Nah, oke, para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada, jadi hari ini saya akan memberikan nutrisi untuk memaksimalkan pembuahan ya setelah dilakukan pemanenan, agar buahnya itu tidak terputus dan juga pertumbuhannya terus berjalan tanpa henti ya sahabat tani semua, yang sehingganya secara otomatis kalau pertumbuhannya berlanjut, otomatis bunga dan juga buahnya itu terus berlanjut ataupun produksinya. Nah, oke, untuk bahan-bahan yang saya gunakan dalam penyepraian kali ini yaitu sangat lengkap sekali ya, baik dari segi nutrisi ataupun pestisidanya, insektisida dan juga fungisida. Hari ini pokoknya komplit ini, resepnya komplit saya masukkan semua ya sahabat tani. Nah, oke, untuk yang pertama yaitu di sini saya menggunakan Grovita. Ini adalah pupuk yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk memacu pertumbuhan ya, yaitu meningkatkan pertumbuhan, merangsang pembungaan dan juga pelebat buah ya sahabat tani. Nah, jadi ini secara otomatis kalau diberikan pupuk Grovita ini, maka pertumbuhan tunas baru itu terus muncul, yang diikuti dengan munculnya bunga-bunga baru ya sahabat tani. Kemudian selanjutnya pupuk yang saya gunakan yaitu Fortimax, yaitu merupakan pupuk perangsang bunga, buah dan juga pelebat buah ya. Kemudian dia juga pupuk yang sudah saya buktikan sendiri untuk pembungaan itu mencegah kerontokan ya, yaitu anti rontok ya sahabat tani. Nah, kemudian pupuk yang saya gunakan selanjutnya yaitu pupuk kalium fosfat silika ya, dengan merek Maxviota. Ini adalah merupakan pupuk perangsang bunga dan buah, kemudian pelebat dan juga pembobot buah ya sahabat tani. Nah, ini yang sudah saya buktikan sendiri. Jadi selain buahnya itu menarik, tidak rontok, kemudian
buahnya itu berbobot ya, padat, jadi isinya padat, jadi keras dia buahnya, yang sehingganya proses pemasakan ataupun proses pematangan buah itu jadi lebih cepat ya sahabat tani. Itu saya sudah membuktikan sendiri, khasiat daripada Macbiota ini itu baru 2 hari dipetik itu buah yang di bawahnya itu langsung menyusul, sudah mulai banyak yang merah-merah. Nah, ini manfaat daripada penggunaan Macbiota ini sahabat tani. Nah, kemudian pupuk yang saya gunakan selanjutnya ini juga pupuk yang merupakan andalan saya ya, dalam metode saya menanam cabai, bahkan tanaman yang lain-lainnya ya, itu saya menggunakan yang namanya Agrovulkan ya sahabat tani, ataupun POC Agrovulkan. Ini adalah merupakan POC dengan kandungan nutrisi yang sangat lengkap dan juga super aktif ya, jadi sangat cepat sekali terserap oleh tanaman kita. Dan juga ini untuk kandungan unsur haranya baik makro maupun mikro, dan juga untuk kandungan mikrobanya itu sangat lengkap sekali. Nah, ini seperti yang sahabat tani lihat di daftar kandungan ya, daftar kandungan dari pupuk Agrovulkan ini ada C organik 14%, NPK 5, kemudian untuk pH-nya sendiri itu 6,8 ya sahabat tani. Ada magnesium, SO4, MO, CO, Cl, Fe, Mn, Cu, Zn, B ya sahabat tani. Kemudian dilengkapi dengan zat pengatur tumbuh alami seperti gibberellin, auxin, sitokinin. Kemudian ada juga mengandung asam humat ya, tentunya asam humat yang sangat cepat terserap oleh tanaman. Dan juga ini mengandung mikroba baik ya sahabat tani, mikroba baik yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk menyehatkan media tanam kita. Kemudian dengan menggunakan Agrovulkan ini, saya juga sudah membuktikan sendiri untuk penggunaan pupuk kimia itu bisa lebih menghemat ya sahabat-sahabat tani semua. Nah, jadi untuk penyepraian kali ini saya gabungkan 4 nutrisi ini dalam 1 kali aplikasi ya sahabat tani. Jadi memang pembuahannya agar lebih maksimal ya, karena ini sudah full fasenya, fase generatif ya, maka keempat bahan ini itu sangat wajib sekali diaplikasikan secara bersamaan ya. Untuk interval penggunaan ataupun pengaplikasian itu 5 hari sekali, itu wajib semuanya itu masuk ya. Kemudian di sini untuk tambahan ya, ini menambahkan insektisida dengan bahan aktif Diaventiuron dengan merek dagang Agus 500 SC ya sahabat tani, dengan tujuan untuk membasmi hama kutu kebul, tungau ya sahabat tani, dan juga trip ini juga mampu dibasmi oleh yang namanya pestisida Agus ini ya sahabat tani. Jadi semua kutu itu mampu dibasmi oleh pestisida Agus ini. Kemudian selanjutnya di sini saya menambahkan yaitu fungisida dengan merek Bendas. Ini bahan aktifnya carbendazim 50%. Dia merupakan fungisida sistemik bersifat protektif dan kuratif. Ini untuk pencegahan penyakit antraknosa ya sahabat tani, kemudian penyakit hawar pelepah ya sahabat tani, ini pada tanaman padi. Nah, ini kalau untuk tanaman cabai ini untuk pencegahan antraknosa dan juga patek ya sahabat tani, ini saya tambahkan juga dalam pengaplikasian kali ini. Nah, untuk selanjutnya di sini juga saya menambahkan perekat ya. Untuk perekatnya di sini saya memakai merek Spreader dari DGW ya sahabat tani. Nah, oke, setelah saya sebutkan apa saja bahan yang saya akan aplikasikan pada hari ini, selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian ya sahabat tani semua. Nah, oke, untuk yang pertama yang saya masukkan yaitu Groviota. Untuk penggunaan Groviota dalam penyepraian kali ini saya menggunakan dosis sebanyak 2 sendok makan per tangki 16 liter ya. 2 sendok makan per tangki 16 liter itu sudah sangat cukup sekali untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas dan juga merangsang pembentukan bunga ya sahabat tani, yang sehingganya bunga yang dihasilkan itu banyak. Kemudian untuk yang selanjutnya, pupuk yang selanjutnya yaitu Fortimax. Untuk Fortimax ini saya juga menggunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter. Nah, untuk Fortimax ini sudah sangat cukup sekali dengan 2 sendok makan per 16 liter untuk memaksimalkan pengisian buah dan juga mencegah kerontokan dari buah yang dihasilkan oleh tanaman cabai kita ya. Jadi cukup 2 sendok makan saja. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk pupuk yang selanjutnya yaitu Macbiota. Macbiota ini dalam penyepraian itu saya berikan sebanyak 2 sendok makan juga ya. Jadi 2 sendok makan juga sudah cukup untuk memaksimalkan pembobotan, pengisian buah, kemudian memaksimalkan warna ya, agar supaya warnanya itu menarik, mempercepat pematangan buah, dan juga membuat buah itu keras, jadi tahan pada saat disimpan ya sahabat tani, tidak cepat membusuk ataupun tidak cepat layu. Kemudian untuk yang selanjutnya, bahan yang selanjutnya yaitu yang saya masukkan, yang saya tambahkan yaitu pupuk organik yang menjadi andalan saya di setiap penyepraian ataupun pengocoran itu selalu saya tambahkan. Untuk Agrovulkannya di sini saya menggunakan sebanyak 40 ml untuk penyepraian, 40 ml per tangki 16 liter ya.
Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk pestisidanya, untuk insektisidanya, di sini saya menggunakan untuk Agus itu sebanyak 15 mili per tangki 16 liter, 15 mili per tangki 16 liter ya. Selanjutnya untuk fungisidanya Bendas itu per tangki 16 liter saya menggunakan 2 sendok makan untuk pencegahan patek dan juga antraknosa. Selanjutnya yaitu untuk perekatnya, di sini saya menggunakan 10 mili ya, 10 mili per tangki 16 liter. Nah oke, setelah kita masukkan semua bahan-bahannya, selanjutnya kita aduk, dan juga kita masukkan ke tangki sprayer, dan selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian. Nah untuk cara pengaplikasiannya itu dispraykan merata ya, baik dari bawah batang ya, pangkal batang sampai ke atas itu rata ya, diaplikasikan. Itu fungsinya untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara, mencegah pertumbuhan jamur, dan juga membasmi hama-hama seperti kutu, ulat, dan lain sebagainya, agar tidak bersarang ataupun menyerang tanaman cabai kita ya, sahabat tani semua. Nah untuk interval pengaplikasian pemupukan itu 5 hari sekali ya. Dalam penyepraian itu 5 hari sekali, itu yang sangat wajib ya, sahabat tani. Itu wajib dilakukan agar supaya pertumbuhan tidak macet, pemunculan bunga ya ataupun pembentukan bunga itu terus berjalan, sehingga di setiap ketiak daun, di setiap muncul tunas itu selalu membawa bunga. Kemudian bunganya agar tidak rontok, serta nanti buah yang dihasilkan itu bisa berbobot. Nah, oke para sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi ya ilmu yang saya bagikan kali ini, yaitu tentang cara memaksimalkan produksi tanaman cabai kita ataupun memberikan nutrisi setelah dilakukan pemanenan, yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan tunas-tunas baru yang disertai dengan munculnya bunga, kemudian memaksimalkan pengisian buah ya, serta mencegah agar supaya bunga yang dihasilkan itu tidak rontok, yang sehingganya bisa menjadi buah ya, sahabat tani. Tentunya buah yang besar-besar, yang berbobot, dan juga yang sangat menarik ya, sahabat tani. Oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.